Daripada jatuh dalam berhayal, lebih baik membangun cita-cita. Ya, untuk pemirsa di rumah bisa membuka mushafnya, buka surat An-Nisa ayat 116 sampai 19. Untuk santri juga bisa sekali murojaah ya. Yang inti poinnya di ayat ke-119, yaitu ketika setan bilang gini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Yang artinya aku sesatkan anak keturunan Adam dan ku berikan angan-angan. Nah, dari sini ternyata setan menggoda kita bukan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Akan tapi setan ini masuk dari angan-angan juga ya buat permisa dan magdis yang di sini. Ternyata ketika kita misalnya seumpamanya kita sedang murojaah untuk santri ya, diam sejenak. Ternyata ketika kita berlama-lama dalam berhayalan atau angan-angan, di situ ternyata setan berperan untuk berlama-lama dalam berhayal. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin contohnya yang masih aktivitas di luar, seumpama yang ke pasar, yang nunggu jualannya, ini mungkin bahayanya ketika teman-teman menjualan menunggu pelanggan datang. Biasanya yang dikhawatirkan kalau nggak main HP adalah berangan-angan. Atau yang misalnya masih di kampus misalnya skripsi, bingung berhayal, lama-lama waktunya habis. Nah, di situ yang diwanti-wanti. Ternyata dari kalimat tadi ya, wala umanniyannahum. Nah, ada kalimat tamani. Nah, artinya adalah menghayalkan sesuatu yang belum diraih. Awas, hati-hati ya. Ini kebanyakan yang tadi saya bilang, manusia akan disibukkan oleh berhayal-hayal, dalam berhayalan. Ternyata ketika Al-Quran melarang kita untuk berhayal, turunlah ayat untuk menepis semua hayalan itu. Sama untuk pemirsa bisa mundur sedikit halamannya. Tadi kan 16 sampai 19. Nah, ini jadi ke ayat ke 32 ya, surat An-Nisa. Nah, yang bunyinya wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Di sini apa? Ternyata dari Al-Quran ini ketika kita muncul berangan-angan umpamanya. Nah, itu kata Al-Quran cepat menepis. Maksudnya ketika kita udah lama nih, udah lebih dari 5 menit, 10 menit nggak kerasa, itu langsung ditepis karena ternyata ada sambungannya, nggak sampai di sini lagi. Nah, kita contohkan misalnya berangan-angan santri itu biasanya apa? Misalnya punya bisnis tapi kita tidak merancang ya. Misalnya kita di sini selama 3 tahun, ujuk-ujuk kayak pengen keluar di sini, pengen bisnis nih. Nah, tapi pas nanti sumpah model keluar dari sini bisnis naon tah. Nah, maksudnya tidak ada perencanaan yang matang buat teman-teman. Malah kita di sini dalam 3 tahun malah sibuk kayak bisnis. Tapi untuk menempuh bisnis itu tidak ada perencanaan. Nah, dilanjut lagi, masih lanjutan ayat yang tadi. Apa ayatnya? Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Nah, ternyata ayat Al-Quran ini diberi solusi ketika kita amal Quran dimasukkan gini ya, tidak untuk berhayal tapi ada masukannya. Jadi contohnya kita misalnya dilarang nih santri atau pemirsa di suatu lembaga misalnya dilarang tapi nggak dikasih solusi, kan bingung nih. Pasti kita malah bakal mencari sesuatu. Tapi Al-Quran tidak. Ini Al-Quran ngasih larangan terus dikasih solusinya. Dan tadi arti ayat yang tadi saya bacakan adalah seorang laki-laki akan mendapatkan apa yang dia diikhtiarkannya. Begitu pula sebaliknya. Dan perempuan akan meraih apa yang diikhtiarkannya. Jadi ketika kita pengen meraih sesuatu, ditulis perencanaan-perencanaannya. Seperti di surat Al-Hasyr juz 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum ta'malun. Ternyata di surat Al-Hasyr ini kita dikasih tahu untuk memperencanakan. Ternyata dari surat Al-Hasyr ini kita dibimbing, atau di Al-Quran ini kita dibukakan dengan indah gini bagian perencanaan, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus direncanakan. Misalnya kayak kemarin Kang Adit menulis planning untuk tasmi gini-gini. Ada juga misalnya kayak contoh Ustaz Rahmat, beliau membimbing kita gini supaya ketika keluar dari sini tidak bingung, karena banyak yang sebelumnya ketika keluar dari sini bingung mau ngapain. Nah, untuk kayak misalnya Ustaz Rahmat ini beliau alhamdulillah untuk mengingatkan holakonya. Dari misalnya contohnya beliau berkata beliau menyampaikan seperti gini, nih sekarang antum tulis planning antum mau kemana. Nah, itu biasanya setelah holako, setelah tauran udah selesai, sebelum ditutup biasanya kita sharing dulu nih, ditanya satu-satu mau kemana, udah pasti belum gini-gini. Kalau misalnya plan yang nggak tercapai gimana gini-gini, kayak dikasih kemungkinan yang apa ya, sekiranya kita tidak pikirkan gini. Misalnya plannya gini, terus sama Ustaz Rahmat, terus kalau misalnya antum nggak bisa gini gimana? Nah, itu kayak dimatangkan gini. Pokoknya setiap holako kadang ditanya seperti itu, karena yang beliau sampaikan itu juga karena untuk mempersiapkan kita buat keluar gini, baik kita tidak bingung. Setelah dibuka dengan perencanaan yang indah dari Al-Quran ini, dan saya berpesan juga untuk teman-teman ya, baik pemirsa juga yang dimanapun Anda berada, semoga untuk memperencanakan apa yang
Anda ingin lakukan. Sumpama yang misalnya udah kuliah, misalnya kayak teman-teman kan, teman saya udah kebanyakan yang udah lulus ini, udah dapat S1. Nah, itu bisa direncanakan, misalnya mau apa namanya, traveling kemana, atau apa tuh namanya, mau berkiprah di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu harus di planning. Dan untuk teman-teman juga yang masih di sini, yang masih setahun lagi atau 2 tahun lagi sebelum lulus dari Makdis, bisa di planning dari sekarang ya, supaya tidak bingung gini ketika keluarnya.